Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Wahyudi, NIDN 0616119401 dari Prodi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dharma AUB Surakarta. Pada kesempatan ini, perkenankan saya menyampaikan terkait dengan PDD UKT-PT bidang pengajaran. Dalam hal ini diperuntukkan untuk sertifikasi dosen Smart tahun 2023. Adapun outline yang akan saya sampaikan, yang pertama adalah introduction, kemudian RPS, kemudian metode pembelajaran, dan metode penilaian. Mata kuliah yang saya ambil atau salah satu mata kuliah yang saya ajarkan adalah manajemen keuangan. Jadi mata kuliah manajemen keuangan akan membahas materi meliputi peran manajer dan investor, dasar-dasar laporan keuangan, peramalan keuangan, serta lingkungan finansial. Konsep-konsep dasar dalam manajemen keuangan seperti resiko dan return, kemudian konsep nilai waktu uang, penilaian sekuritas baik obligasi dan saham, berbagai konsep dan metode yang bisa dipakai manajer dalam pembuatan keputusan keuangan, seperti biaya modal atau cost of capital, penganggaran modal atau capital budgeting, kemudian estimasi aliran kas dan analisis resiko. Adapun buku referensi yang saya gunakan dalam mengajar, yaitu ada kurang lebih 5 referensi. Yang pertama adalah D. Agus Harjinto dan Martono, kemudian ada dari Bambang Rianto, Brigham dan Houston, Mahdun, M. Hanafi, dan D.D. Sulaiman et al. Berikut adalah rencana pembelajaran semester atau RPS yang di dalamnya memuat komponen-komponen CPL dan CPMK. Adapun capaian pembelajaran yang meliputi sikap, kemudian keterampilan umum, keterampilan khusus, dan penguasaan pengetahuan. Masing-masing saya sesuaikan dengan CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah. Kemudian saya sesuaikan dengan CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, untuk melakukan sinkronisasi antara CPL dan CPMK, saya breakdown menggunakan metrik peta CPL dan CPMK pada layar. Adapun komponen RPS yang terdiri dari kemampuan akhir tiap tahap belajar atau sub CPMK, kemudian kategori CPMK yang sesuai dengan setiap materi pembelajaran di setiap pertemuan, kemudian ada indikator penilaian, bentuk pembelajaran, metode pembelajaran, dan penugasan, kemudian materi pembelajaran, dan yang terakhir adalah terkait dengan bobot penilaian. Materi pembelajaran yang terdiri dari konsep dasar manajemen keuangan, nilai waktu dari uang, kemudian penilaian surat berharga, manajemen modal kerja, manajemen kas, manajemen persediaan dan manajemen sekuritas, dan pertemuan ke-7 adalah manajemen piutang sebelum ujian tengah semester. Kemudian adapun materi pembelajaran setelah UTS adalah analisis laporan keuangan, analisis investasi, manajemen resiko investasi, sumber modal dan kebijakan dividen, analisis BEP, merger usaha dan restrukturisasi perusahaan, kemudian yang terakhir adalah ujian akhir semester.
Adapun metode pembelajaran yang saya gunakan berbasis DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery yaitu menyampaikan materi kepada siswa atau mahasiswa dengan ceramah. Kemudian di situ juga adanya interaksi antara dosen dan mahasiswa secara aktif. Kemudian didukung dengan adanya proses assessment untuk menilai bahwa mahasiswa sudah mampu mengikuti proses pembelajaran dan mampu untuk mencapai CPL dan CPMK. Adapun metode penilaian yaitu dengan komponen nilai presensi 10%, tugas 25%, UTS 30%, dan UAS 35%. Berikut adalah video pembelajaran secara luring dan daring atau asinkronus. Dari saya, selamat menyaksikan. Oke, baik. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya? Baik. Sehat semua? Sehat. Oke, untuk perkuliahan kita hari ini, ya, kita akan membahas terkait dengan nilai waktu dari uang. Seperti yang telah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, ya, untuk perkuliahan kita yang kedua ini, pokok bahasan kita terkait nilai waktu dari uang. Sudah dibaca bukunya? Sudah. Terkait dengan nilai waktu dari uang, ya, seperti yang kita ketahui, ya, kita mengenal dulu konsep nilai waktu dari uang itu sebenarnya bagaimana. Ya. Konsep nilai waktu dari uang itu merupakan suatu hubungan, ya, dengan tingkat bunga yang digunakan dalam perhitungan aliran kas. Jadi seorang manajer perusahaan, ya, di dalam melakukan pengelolaan perusahaan itu dibutuhkan adanya suatu pendalaman konsep, ya, teoritis yang terkait dengan nilai waktu dari uang. Ya, teman-teman ketahui bersama, perusahaan didirikan itu tujuannya untuk apa? Memaksimumkan nilai perusahaan. Oke, memaksimumkan nilai perusahaan. Oke, memaksimumkan nilai perusahaan. Jadi, bagaimana cara perusahaan untuk memaksimumkan nilai perusahaan itu juga harus kita analisa, ya, kita analisa dengan bagaimana aliran kas yang terjadi di perusahaan. Aliran kas yang terjadi di perusahaan itu ada berapa aliran kas? Dua, ya. Aliran kas masuk dan aliran kas keluar. Dengan aliran kas yang telah kita bahas tadi, ya, jadi di dalam kita menentukan konsep nilai waktu dari uang ini berkaitan dengan aliran kas dan juga, ya, tidak lepas dari adanya tingkat bunga, ya. Baik. Nah, konsep nilai waktu dari uang itu berkaitan dengan faktor bunga, ya. Teman-teman sudah tahu, ya, apa itu bunga? Sudah tahu? Apa coba, Mbak, yang dimaksud dengan bunga? Sejumlah uang yang dibayarkan sebagai kompensasi terhadap apa yang dapat diperoleh dengan penggunaan uang. Oke, ya, betul, ya. Jadi sejumlah uang, ya, terkait dengan bagaimana uang itu bisa digunakan. Nah, tingkat bunga ini yang menentukan bagaimana kaitannya dengan konsep nilai waktu dari uang ini. Jadi antara uang sekarang dengan uang yang akan datang atau uang masa depan itu nilainya berbeda. Ya, kalian teman-teman sudah tahu, ya, sudah pernah mengalami belum? Dulu pada saat masih SD semisal dan juga pada saat sekarang, apa perbedaan yang kalian hadapi atau temui terkait dengan nilai waktu dari uang? Ya, contohnya apa? Makanan, ya, yang mudah atau simpel. Makanan, semisal gorengan, ya. Gorengan yang dulu harganya berapa? 500 bisa dapat 2 tempe. Sekarang 1 tempe berapa? 1000. 1 tempe 1000. Nah, itu adalah konsep mudah kita memahami nilai waktu dari uang, ya.
Nah, di dalam konsep nilai waktu dari uang ini ada dua metode pokok ya yang kita gunakan dalam perhitungan, yaitu pendekatan present value dan juga future value. Apa yang dimaksud dengan present value? Ya, present ya. Present itu berarti pengukuran nilai uang pada saat sekarang, pada saat ini. Ya. Pada saat ini pengukurannya kemudian kita bandingkan dengan nilai uang yang akan datang. Ya. Estimasi ini yang sering kita gunakan ya untuk melakukan perhitungan ya atau pengambilan keputusan seorang manajer. Semisal seorang manajer menginginkan adanya investasi dalam perusahaannya ya, yaitu semisal pembelian aktiva atau investasi semisal penambahan modal jangka panjang bagi perusahaan. Nah, itu menggunakan metode present value. Yang metode kedua adalah future value. Future value itu kebalikan dari present value ya. Yang present value tadi pengukuran sekarang untuk masa depan. Kalau future value ya, itu dari asumsi masa mendatang ya, kemudian itu yang diimplementasikan untuk masa sekarang ya, kebalikannya dari future value. Jadi kita akan membahas metode yang pertama terkait dengan nilai waktu dari uang ya, yang akan datang atau future value ya, future value. Nah, di dalam menentukan nilai waktu dari uang di masa yang akan datang, kita menggunakan rumus ya dari SI ya, sama dengan P0 ya, kemudian dikali I dikali N ya. P0 apa? Pinjaman atau tabungan pokok. Ya, kemudian interest ya. Interest itu apa? Ya, tingkat bunga. Kemudian N itu apa? Jangka waktu. Nah, jadi ada 3 komponen ya, dalam kita menentukan berapa besarnya. Ya, komponen pertama tentu saja yang kita tinjau yaitu dari apa? Pinjaman atau tabungan pokok ya yang ada di perusahaan. Ya, pengukuran pinjaman atau tabungan pokok perusahaan. Kemudian yang kedua adalah interest atau tingkat bunga. Ya, pasti ya. Kalau kita menentukan present value atau future value itu erat kaitannya dengan bunga. Kemudian yang ketiga ya, karena ini waktu yang menunjukkan waktu berarti adanya jangka waktu ya. Jadi dari komponen 3 ini yang kita gunakan nanti dalam perhitungan nilai waktu yang akan datang, future value. Misalkan contohnya bisa dilihat di buku kalian halaman 25, coba dibaca salah satu. Mbak Darwanda silakan. Berapakah jumlah sekarang yang dapat berkembang menjadi 16 juta pada akhir tahun kelima dengan bunga 11%? Ya. Di contoh itu ya, berapakah jumlah sekarang yang dapat berkembang menjadi 16 juta? Ya. Nilai sekarang yang dapat berkembang menjadi 16 juta pada akhir tahun kelima. Ya, pada akhir tahun kelima dengan bunganya 11%. Ya. Jadi kita masukkan di dalam rumus ya untuk perhitungannya itu dari PO ini adalah future value N ya. Berapa tadi future value yang diharapkan kan 16 juta. Nanti 16 juta kemudian dikali 1 dibagi rumusnya ini ya, 1 ditambah berapa persen interestnya? 11% ya, 0,11 kemudian pangkat N. N nya berapa? 5 tahun. N itu yang menunjukkan jangka waktu ya, jangka waktunya 5 tahun. Nah, kemudian kita hitung ya. Nah, perhitungan ini
perhitungan ini bisa juga kita menggunakan tabel, ya. Ada tabel perhitungan nilai waktu dari uang. Ya, coba dibuka di lampiran buku kalian, ya, di lampiran buku di halaman akhir itu ada beberapa tabel, ya, mulai dari tabel present value, kemudian tabel future value, ya, baik annuity ataupun tidak, ya. Nah, semisal kita contohkan tadi selama 5 tahun dengan bunga 11%, coba untuk present value berapa? Ya, 0,593. Nah, untuk mempermudah kalian dalam perhitungan seperti itu, ya, bisa menggunakan tabel, ya, bisa menggunakan tabel. 0,593 kemudian kita kalikan 16 juta. Hasilnya berapa? 9.488.000. Ya. Jadi konsep dari nilai sekarang itu seperti ini. Ketika kita menginginkan sejumlah uang di masa yang akan datang, ya, itu untuk mengukur sekarang itu kita butuh modal berapa, semisal seperti itu, ya. Kita butuh modal berapa untuk uang kita menjadi seperti yang kita harapkan, seperti itu. Jadi kita membutuhkan modal 9.488, ya, dengan bunga 11% selama waktu 5 tahun untuk menjadi 16 juta, ya, seperti itu, ya, untuk konsep nilai sekarang, ya. Seperti itu untuk perkuliahan kita hari ini, ya. Kita cukupkan untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih atas partisipasinya, atas keaktifan teman-teman semuanya, ya. Saya akhiri, selamat siang, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan hari ini di pertemuan kedua kita akan membahas terkait dengan nilai waktu dari uang, ya. Berkaitan dengan bab 2 terkait dengan nilai waktu dari uang ini. Apa tuh nilai waktu dari uang ini, ya, yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Jadi pada intinya dalam pengertian nilai waktu dari uang ini ada beberapa konsep, ya. Beberapa konsep. Yang pertama, konsep nilai waktu dari uang berhubungan dengan tingkat bunga yang digunakan dalam aliran kas. Jadi pada intinya setelah kita pelajari di bab 1 terkait dengan tujuan perusahaan, yang salah satunya adalah menaikkan nilai perusahaan. Nah, kaitannya dengan nilai perusahaan ini agar tujuan perusahaan bisa tercapai, ini antara lain harus kita kaitannya dengan cash flow perusahaan harus kita kelola dengan baik. Nah, kaitannya dengan aliran kas perusahaan antara kas masuk dan kas keluar, ya. Aliran kas ini yang berpengaruh terhadap nantinya adanya perubahan nilai uang. Jadi pada prinsipnya seperti itu. Jadi nilai uang saat ini berupa present value, ya, itu tentu saja akan berbeda dengan nilai uang di waktu yang akan datang atau future value karena adanya faktor bunga. Nah, dari aliran kas tersebut salah satu dengan konsep nilai waktu dari uang itu berhubungan dengan tingkat bunga. Sebagai contoh sederhana, ya, nilai uang semisal 1.000 yang dimiliki saat ini berbeda dengan nilai uang 1.000 yang dimiliki 5 tahun lagi, ya. Nilai uang 1.000 saat sekarang atau present value itu dinilai lebih tinggi daripada nilai uang tersebut di waktu yang akan datang atau future value, ya. Mengapa? Hal ini dikarenakan uang yang 1.000, ya, yang diterima sekarang tersebut mempunyai kesempatan menghasilkan pendapatan, ya. Misalnya untuk berdagang, kemudian membelanjakan usaha, atau ditabung di bank dengan menghasilkan laba. Ya, ini merupakan konsep-konsep atau prinsip mengapa, ya, terjadi perubahan nilai waktu dari uang. Seperti itu. Kemudian nilai waktu yang akan datang atau future value, ya, kita bahas satu persatu.
kita mulai dari future value, nilai waktu yang akan datang atau nilai masa depan ya. Secara prinsipnya di sini ada beberapa hal yang mendominasi kaitannya dengan memformulasikan bagaimana perhitungan dalam nilai waktu yang akan datang ya. Yang pertama tadi kaitannya dengan bunga ya. Kita ketahui bunga merupakan sejumlah uang yang dibayarkan sebagai kompensasi terhadap apa yang dapat diperoleh dengan penggunaan uang tersebut. Kemudian terkait dengan bunga sederhana, sebelum kita masuk ke dalam perumusan atau formula dalam perhitungan nilai waktu yang akan datang, bunga sederhana adalah bunga yang dibayarkan atau dikenakan hanya pada pinjaman. Jadi pokok saja ya. Bunga sederhana dibayarkan hanya pada pinjaman atau tabungan atau investasi pokoknya saja ya, investasi yang pokok saja. Nah, kaitannya dengan bunga ini ya, karena ini merupakan sebagai dasar perhitungan nilai waktu yang akan datang yang akan kita cari ya. Dengan rumus apa? Rumusnya adalah SI ya, S besar I kecil PO ya, P besar O kecil dikali I interest ya. Interest itu tingkat bunga, kemudian N jangka waktu ya. Jadi SI itu merupakan jumlah bunga sederhana, kemudian PO pinjaman atau tabungan pokok, kemudian dikalikan jadi pinjaman pokok atau tabungan pokok dikalikan dengan tingkat bunga per periode waktu dalam bentuk persentase ya, berapa persen bunganya, kemudian dikalikan jangka waktu. Nah, itulah perhitungan nilai waktu yang akan datang atau future value. Baik, sebagai contoh, di sini Pak Ali memiliki 80.000 rupiah yang ditabung di bank dengan bunga 10% per tahun ya, selama 10 tahun. Berapakah akumulasi bunga yang akan diterima Pak Ali ya? Pertanyaannya berapa akumulasi bunganya? Jadi kita dengan rumus tadi SI sama dengan, jadi kita ketahui dulu pinjaman atau tabungan ya. Kalau di sini menabung berarti tabungannya adalah 80.000 ya. Kemudian dikalikan I ya. I interest bunganya berarti 10%. Kita jadikan desimal 0,10 ya. Kemudian kita kali selama 10 tahun ya. Dikalikan 10 berarti ya akumulasi bunga yang diterima Pak Ali selama 10 tahun adalah 80.000. Seperti itu perhitungannya. Baik. Kita lanjutkan terhadap nilai yang akan datang tadi, future value. Pada intinya future value ini adalah nilai uang yang akan datang ya, dari sejumlah uang atau suatu seri pembayaran pada waktu sekarang. Jadi identifikasinya adalah dimulai dari sekarang, kemudian kita identifikasi nilai uang tersebut pada waktu akan datang berapa. Seperti itu. Kaitannya dengan apa? Dengan tingkat suku bunga atau tingkat bunga ya, mohon maaf, tingkat bunga tertentu. Kan seperti itu. Ya. Nah, di sini ada formula. Kita susun formula yang membuktikan ya, menunjukkan adanya nilai yang akan datang, nilai uang yang akan datang. Bagaimana? Ya, rumusnya seperti ini. Future value ya sama dengan P ya, O kecil ditambah SI ya. Sama dengan P O kecil ditambah P 0 kecil O kecil ya, dikali interest dikali N. Seperti itu. Ya, atau bisa juga dengan rumus future value untuk nilai N tertentu sama dengan P di O ya, dikali 1 ditambah I dikali N. Itu. Untuk contoh di atas, berapakah nilai akhir periodenya? Ya. Dengan contoh yang ada sebelumnya tadi, berapa selama 10 tahun itu ya Pak Ali, berapa nilai akhir periodenya ya, dengan
tabungan 80.000 selama 10 tahun, ya, menghasilkan nilai uangnya berapa dengan tingkat bunga 10% tadi, kan seperti itu. Jadi perhitungannya dengan rumus ini, ya. Jadi kita masukkan saja 80.000 tabungannya dikalikan 1 ditambah interestnya 10%, ya, 0,1, ya, dikalikan 10 tahun. Berarti nilai akhir tabungan dari Pak Ali adalah 160.000, seperti itu. Nah, kadang-kadang diketahui nilai akhir dari suatu deposito dengan bunga I%, ya, per tahun selama beberapa tahun, ya, N tahun, tetapi pinjaman pokoknya tidak diketahui. Ini ada kasus seperti itu. Jadi diketahui nilai akhirnya, ya, suatu deposito bunga sekian, ya, per tahun selama 10 tahun, tetapi pinjaman pokoknya tidak diketahui. Ya, semisal ada kasus seperti itu, bagaimana pemecahannya, ya? Untuk mencari pokok pinjaman, ya, atau pinjaman pokok yang diinvestasikan tersebut, ya, yaitu nilai sekarang present value dari pinjaman tersebut PV 0, ya, sama dengan P0, dan seperti itu, atau PO, ya. PVO sama dengan PO sama dengan future value N dibagi 1, ya, ditambah I dikalikan N rumusnya. Ya, dengan rumus ini, semisal ada contoh, ya, nilai akhir dari sejumlah uang yang didepositkan, ya, dengan bunga 10% per tahun adalah 160.000. Ya, ini coba kita buktikan dari kasus yang kita kerjakan sebelumnya dari Pak Ali tadi. Kalau sebelumnya kita ketahui, ya, awalnya menabung sejumlah uang, kemudian pada nilai akhirnya yang kita ketahui, sekarang dibalik. Nilai akhirnya yang diketahui, ya, dengan tingkat bunga 10% selama 10 tahun berapa pinjaman pokoknya, kan dibalik seperti itu, ya, pinjaman pokoknya berapa. Nah, dengan rumus ini, ya, jadi future value N 160.000 dibagi 1, ya, dengan rumus 1 ditambah I, interestnya 10%, 0,1 dikalikan 10 tahun. Ya, berarti pinjaman pokoknya adalah 80.000. Ya, itu. Baik. Terkait dengan bunga majemuk sekarang. Apa itu bunga majemuk, ya? Bunga majemuk ini menunjukkan bahwa bunga yang dibayarkan atau dihasilkan dari pinjaman atau investasi itu ditambahkan terhadap pinjaman pokok secara berkala. Jadi hasil bunga yang dihasilkan dari pokok pinjaman itu digabungkan lagi bersama-sama dengan pokok pinjaman tersebut, ya, dengan demikian seterusnya. Secara umum, nilai masa depan atau future value dari deposit pada akhir periode N adalah dengan rumus future value N, ya, sama dengan PO, ya, dikali 1 plus I, ya, kemudian dikali N, atau future value N sama dengan PO dikali future value, ini dengan tabel, ya. Demikian, ya, materi dari saya, ya, terkait dengan pertemuan kedua ini, ya, present value atau future value terkait dengan nilai waktu dari uang, ya, waktu dari uang. Nanti untuk pendalaman materi silahkan pelajari juga di bukunya, ya, dan modul yang akan saya share di MS Team atau penugasan. Baik, dari saya cukup. Ya, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.